Pintu teater telah dibuka. Para hadirin dipersilahkan menonton. Part terakhir ini dimulai dengan diperlihatkan saat Chongsan melihat ibunya yang sudah berubah menjadi zombie. Saat itu Chongsan sangat sedih hingga ia tak sanggup melanjutkan perjalanan. Dae-soo dan yang lainnya yang melihat hal itu pun langsung memukuli zombie tersebut. Hal itu tentu saja membuat Chongsan sangat marah sehingga ia pun langsung menghajar Dae-soo. Soo-hyuk yang masih kebingungan langsung memisahkan Chongsan dan Dae-soo. Ia tak mengerti mengapa Chongsan memukuli Dae-soo yang mencoba melindungi mereka dari zombie. Sampai akhirnya Chongsan pun berteriak mengatakan kalau zombie itu adalah ibunya. Mereka yang mendengar hal itu pun langsung berhenti memukuli zombie itu dan merasa bersalah pada Chongsan. Tak disangka teriakan Chongsan malah membuat para zombie mulai bergerak ke arah mereka. Alhasil Soo-hyuk dan yang lainnya pun segera kabur sambil menarik Chongsan yang terus menangis. Di saat-saat itulah Chongsan terpaksa meninggalkan ibunya dan mulai teringat semua kenangannya bersama dengan ibunya. Di tengah proses pelarian itu, salah satu dari mereka yang menggunakan baju pink tiba-tiba terjatuh akibat tersandung. Ia pun meminta bantuan pada Jimin, namun Jimin malah pergi meninggalkannya. Beruntung Woojin kembali ke arah siswi itu dan langsung menyelamatkannya. Mereka berdua pun akhirnya diselamatkan oleh Hari, Mijin, dan kedua temannya. Tak disangka adik Hari yang selama ini ia cari ternyata adalah Woojin. Karena hal itu, Hari dan teman-temannya pun akhirnya bergabung dengan kelompok Chongsan dan yang lainnya. Sementara Jimin yang sebelumnya kabur meninggalkan mereka justru malah tersesat sendirian dan berakhir digigit oleh zombie. Sesampai di sebuah ruangan olahraga, Namra menghentikan mereka dan mengatakan kalau ruangan itu terdapat begitu banyak zombie. Alhasil, Namra pun meminta mereka semua untuk segera masuk ke dalam sebuah ruangan penyimpanan untuk menghindari para zombie. Sayangnya, teman gendut Mijin yang terluka membuat Mijin sangat kesulitan untuk membawanya. Oleh sebab itulah siswa gendut itu pun meminta Mijin untuk meninggalkannya dan pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan begitu, siswa gendut itu pun mengorbankan dirinya agar Mijin dan yang lainnya bisa masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Selain itu, rekan Hari yang berada di sana juga terpisah dari mereka karena ia memilih kabur dari lapangan dan berlari ke arah luar. Sementara itu di dalam kamp pengungsian, Komandan Jin dan para bawahannya memeriksa video yang ada di dalam laptop Pak Lee. Di sana Pak Lee mengatakan kalau virus yang ia buat tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan cara membunuh inang dari virus tersebut. Dengan kata lain, jika ingin menghentikan penyebaran virusnya, maka semua zombie harus dibunuh. Keesokan harinya, Soo-hyuk melihat Hari marah karena Dae-soo berani menggodanya. Hari pun mengejar Dae-soo, sementara Dae-soo menghindari Hari dengan berlindung pada keranjang bola. Nah, hal itu pun membuat Soo-hyuk mendapatkan ide dengan memanfaatkan beberapa keranjang bola untuk dijadikan sebagai tameng yang akan melindungi mereka dari para zombie. Ia berharap dengan pertahanan itu, mereka nantinya bisa keluar dari sana dengan aman. Saat mereka sedang menyusun keranjang-keranjang bola, Chongsan tidak sengaja menemukan sebungkus coklat. Karena mereka tidak makan selama berhari-hari, semuanya tentu saja tergiur melihat coklat tersebut. Alhasil mereka pun memutuskan untuk memakan sebungkus coklat itu secara bergiliran. Hingga saat gilirannya Dae-soo, ia memakan semua sisa coklat tanpa menyadari kalau Junyoung belum sempat kebagian. Hal itu pun membuat Dae-soo merasa bersalah dan langsung meminta maaf pada Junyoung. Singkat cerita, mereka semua pun mulai memasang alat-alat pelindung dan mempersiapkan keranjang bola sebagai tameng. Barulah setelah itu mereka keluar dari ruangan penyimpanan dan bersiap melawan semua zombie.
Meskipun sudah menyiapkan pertahanan yang kuat, namun zombie yang sangat banyak tentu saja membuat mereka kesulitan untuk bergerak. Bahkan beberapa zombie juga mulai naik ke atas keranjang dan berusaha menggigit mereka. Ketika seorang zombie mencoba menarik Mijin, Junyong pun dengan sigap langsung menyelamatkannya. Namun sayangnya hal itu malah membuat tangannya tergigit oleh zombie. Junyong yang menyadari hal itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkaran dan menyingkirkan para zombie yang menyerang teman-temannya. Sebelum berubah menjadi zombie, ia juga membantu teman-temannya untuk mendorong keranjang bola agar teman-temannya semakin dekat ke pintu keluar. Dan akhirnya Junyong pun berakhir menjadi zombie. Setelah sampai di pintu keluar, mereka pun menyadari kalau pintu itu ternyata terkunci. Alhasil, Onjo pun mencoba membuka pintu tersebut dengan cara mendobraknya, sementara teman-temannya yang lain mencoba mengulur waktu dengan melawan para zombie. Lalu pintu keluar itu pun tiba-tiba dibuka dari luar oleh ayah Onjo. Tak disangka ayah Onjo datang di saat yang tepat sehingga ia bisa menyelamatkan Onjo dan teman-temannya. Setelah berhasil keluar dari ruangan olahraga, ayah Onjo memimpin mereka semua dengan menunjukkan jalan untuk keluar dari SMA Hyosan. Sayangnya saat itu mereka ketahuan oleh para zombie sehingga mereka pun kabur ke dalam lapangan tenis. Di dalam lapangan tenis mereka terjebak karena para zombie telah mengepung lapangan tersebut. Bahkan jumlah zombie yang terlalu banyak akhirnya mampu menjebol pintu lapangan tenis. Para zombie itu pun masuk ke dalam lapangan dan menyudutkan Onjo serta yang lainnya. Ayah Onjo lalu melemparkan sebuah flare untuk memancing perhatian para zombie. Namun hal itu ternyata masih belum cukup untuk memancing semua perhatian para zombie. Alhasil, ayah Onjo pun meminta mereka semua untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan terus memancing para zombie untuk masuk. Setelah semua zombie masuk ke dalam lapangan tenis, ayah Onjo pun mengunci pintu lapangan agar Onjo dan teman-temannya bisa pergi menyelamatkan diri. Setelah itu, ayah Onjo pun meminta Onjo untuk segera pergi sebelum para zombie kembali mengejarnya. Singkat cerita, Onjo dan teman-temannya sampai di sebuah proyek bangunan di dekat perbatasan. Di dalam bangunan itu terdapat banyak zombie pekerja yang siap menyerang mereka. Oleh sebab itu, Onjo dan yang lainnya pun segera berlari dan bersembunyi di balik jendela bangunan. Di dalam kamp pengungsian, seorang perwakilan dari Bin mendesak Komandan Jin untuk segera mengambil tindakan. Pasalnya, penyebaran virus zombie di kota Hyosan kini sudah semakin parah dan bahkan sudah mulai menyentuh area-area di perbatasan. Alhasil, Komandan Jin pun memutuskan akan membunuh semua zombie dengan cara melakukan pengeboman di beberapa titik termasuk SMA Hyosan. Kembali kepada Onjo dan teman-temannya yang masih bersembunyi di balik jendela. Saat itu, insting Namra sebagai seorang zombie kembali muncul dan ia sangat ingin menggigit Suhyok yang berada di sampingnya. Namun lagi-lagi Namra berhasil mengendalikan dirinya dan memilih untuk menggigit tangannya sendiri. Suhyok yang terbangun dan melihat hal itu langsung membantu Namra untuk menutupi salah satu mata zombinya. Setelah itu Namra mendengar sebuah pengumuman yang meminta para warga yang selamat untuk segera berlindung karena pengeboman akan segera dimulai. Sebelum pengeboman itu, para pasukan khusus mengirim beberapa drone yang mengeluarkan suara agar para zombie berkumpul di beberapa titik yang sudah ditetapkan. Karena pengumuman itu mau tidak mau, Onjo dan teman-temannya juga harus segera pergi dari bangunan itu karena letaknya tak begitu jauh dari lokasi pengeboman. Namun di tengah situasi itu, Guinam lagi-lagi datang untuk balas dendam. Chongsan yang melihat hal itu pun mencoba memukul Guinam dengan besi, namun Guinam berhasil menghindari serangan Chongsan dan malah berakhir menggigit tangannya. Kemudian Guinam pun mendengar suara drone kiriman pasukan militer sehingga ia menjadi tidak fokus. Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Chongsan untuk menjatuhkan Guinam dari gedung tersebut.
Melihat tangannya yang sudah tergigit, Chongsan pun sadar kalau sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie. Alhasil ia pun memberikan ID namanya pada Onjo dan memintanya untuk menyimpan ID tersebut. Kemudian ia pun memeluk Onjo dengan erat untuk menunjukkan perasaannya pada Onjo. Setelah itu ia pun keluar dan memancing semua zombie agar teman-temannya bisa pergi dari gedung tersebut. Setelah berhasil memancing para zombie dan menjatuhkannya, Chongsan lagi-lagi bertemu dengan Guinam yang ternyata masih hidup. Di dalam gedung itu, Guinam dan Chongsan pun akhirnya bertarung. Di sana, Guinam berhasil menjatuhkan Chongsan dan mencongkel salah satu matanya. Bersamaan dengan itulah bom di kota Hyosan pun akhirnya terjadi. Lebih dari 50% populasi manusia di kota Hyosan yang sudah menjadi zombie berkumpul di beberapa titik dan tewas akibat bom yang sangat dahsyat. Bom yang diledakkan itu juga menyambar bangunan tempat Guinam dan Chongsan berada, sehingga mereka berdua pun hangus terbakar oleh api. Setelah pengeboman itu, Komandan Jin lalu menugaskan para pasukannya untuk melakukan penyapuan di berbagai wilayah untuk memastikan tidak ada zombie yang masih selamat. Kemudian Komandan Jin pamit kembali ke ruangan untuk beristirahat. Tak disangka di dalam ruangannya, Komandan Jin membuat sebuah video berisi pesan perpisahan. Selaku penanggung jawab atas pengeboman yang menewaskan ribuan orang, Komandan Jin merasa tidak pantas lagi menikmati hidupnya. Oleh sebab itulah, sebagai penghormatan terakhir dan bentuk tanggung jawabnya, Komandan Jin pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Keesokan harinya, Onjo dan teman-temannya melihat sekolah mereka yang sudah berubah menjadi abu. Kemudian Onjo pun mengajak teman-temannya untuk kembali ke gedung sebelumnya, berharap bisa menemukan Chongsan dalam keadaan baik-baik saja. Sayangnya setelah memeriksa gedung itu, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melalui bukit ke perbatasan kota. Di sana mereka melihat beberapa pita yang sengaja dipasang oleh seseorang sebagai petunjuk arah. Dan orang itu ternyata adalah ayah Onjo. Hal itu ditandai dengan ditemukannya sebuah senter yang bertuliskan nama ayah Onjo. Di waktu yang sama, pasukan militer mulai menyisir setiap jalan di kota Hyosan dan menandai setiap tempat yang dinyatakan aman dan tidak. Selain itu, di rumah Pak Li sendiri, para perwakilan Bin juga datang untuk memeriksa zombie anak dan istri Pak Li. Di sana perwakilan Bin meminta bawahannya untuk memindahkan kedua zombie itu tanpa dibunuh terlebih dahulu. Lantas, apa yang akan mereka lakukan pada kedua zombie tersebut? Di sisi lain, Onjo dan teman-temannya sudah hampir sampai di perbatasan. Di sana mereka tampak curiga karena tidak menemukan satupun mayat zombie. Lalu Namra pun berkata kalau ia merasakan keberadaan zombie yang cukup banyak di sekitar mereka. Namun kali ini Namra dan yang lainnya memilih untuk tidak kabur dan melawan para zombie tersebut. Saat itu mereka bertekad untuk bekerja sama dan tidak akan membiarkan siapapun menjadi korban. Namun sayangnya harapan itu seketika sirna ketika Wu Jin mengorbankan dirinya untuk melindungi kakaknya. Hari yang melihat hal itu tentu saja sangat sedih melihat adiknya yang mati di hadapannya. Setelah Wu Jin berubah menjadi zombie, Namra pun langsung menangkapnya dan membunuhnya dengan tangan kosong. Setelah itu mereka semua pun kembali berlari untuk mendapatkan pertolongan. Namun di tengah perjalanan, Namra lagi-lagi merasa ingin memakan teman-temannya. Oleh sebab itulah Namra pun memutuskan untuk tidak ikut bersama dengan teman-temannya karena tak ingin melukai mereka. Namun Suhyok yang melihat Namra menghilang segera kembali mencarinya. Ia juga akhirnya disusul oleh Onjo. Saat menemukan Namra, Onjo pun mengajak Namra untuk ikut bersama dengan mereka.
Namun, Namra yang dikuasai rasa lapar langsung berlari ke arah Onjo dan berniat menggigitnya. Onjo pun mencoba menyadarkan Namra dengan berkata kalau ia adalah temannya. Dan hal itu membuat Namra frustasi karena tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Alhasil, Namra pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua karena tak ingin teman-temannya terluka. Singkat cerita, Onjo dan teman-temannya pun berhasil ditemukan oleh pasukan militer dan dievakuasi ke kamp pengungsian. 3 bulan akhirnya berlalu semenjak kejadian itu. Kini insiden zombie di kota Hyosan sudah menjadi kenangan yang akan selalu diingat oleh semua orang. Pemerintah pun memutuskan untuk membuka kembali kota Hyosan dan mencabut status darurat militer. Beberapa warga termasuk Onjo dan teman-temannya yang tinggal di daerah pengeboman akhirnya tinggal di kamp pengungsian sampai keadaan menjadi lebih baik. Pada malam harinya, Onjo biasanya pergi keluar kamp untuk mendatangi sebuah pohon yang digunakan sebagai tempat untuk mengenang teman-temannya yang sudah meninggal. Kemudian saat Onjo akan kembali ke kamp pengungsian, ia pun melihat sebuah api unggun di atap sekolah Hyosan. Onjo pun yakin kalau api unggun itu pasti dinyalakan oleh Namra. Keesokan harinya, Onjo pun pergi menghampiri Suhyok dan mengajaknya untuk pergi ke sekolah Hyosan nanti malam. Onjo pun berpesan agar Suhyok tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Namun siapa sangka pertemuan itu malah bocor ke teman-temannya sehingga mereka semua memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Sesampai di sekolah Hyosan, mereka melihat keadaan sekolah yang sangat mengerikan. Tempat kenangan masa remaja mereka kini sudah hancur, tak tersisa sedikit pun. Tiba di atap sekolah, mereka melihat api unggun yang masih menyala, kemudian Namra pun muncul di hadapan mereka. Namra berkata kalau ia sudah lama menantikan mereka semua. Onjo pun mengajak Namra untuk pergi dari sana, namun Namra menolak ajakan tersebut. Namra berkata kalau ia tinggal di sana bersama dengan beberapa orang lainnya yang sama seperti dirinya. Kemudian Namra pun merasakan sesuatu dan langsung pergi meninggalkan mereka. Dan drama Korea ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya guys, keseluruhan alur cerita dari drama Korea All of Us Are Dead. Sultan dan Sultin yang mau nyawer, link ada di deskripsi.